Berikut merupakan penjelasan dari penerapan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk pada Holland Bakery di Manado. Untuk mencapai kualitas dari informasi akuntansi yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, diperlukan adanya sistem pelaporan intern yang memadai. Nah, dalam pelaporan intern ini diperlukan akuntansi manajemen yang menurut Sujarweni pada tahun 2015 adalah akuntansi manajemen adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini digunakan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Salah satunya adalah kualitas produk, yang menurut Lupioadi dan Hamdani menjelaskan bahwa kualitas produk adalah proses produksi suatu barang di mana kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan dapat menciptakan suatu persepsi positif dari pelanggan terhadap perusahaan dan menghasilkan suatu kepuasan serta loyalitas pelanggan. Nah, dengan adanya sistem informasi berupa akuntansi manajemen ini, pengendalian kualitas dalam perusahaan dapat mempermudah kegiatan usaha dan perusahaan yang bersaing di pasaran dengan memberikan produk yang berkualitas baik. Produk yang berkualitas baik banyak dicari oleh para konsumen dan dibeli dan juga dikonsumsi, sehingga memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. A. Konsep akuntansi. Menurut Samrin 2012, secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang menghasilkan informasi ekonomi yang berguna bagi pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. Sedangkan menurut Sujarweni 2015, akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, dan neraca lajur, sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu akuntansi sebagai pencatatan transaksi keuangan dalam perusahaan sehingga dapat berguna bagi pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. Yang B. Konsep akuntansi manajemen. Menurut Sujarweni 2015, akuntansi manajemen merupakan cabang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan bagi pihak manajemen atau pihak intern perusahaan yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Di lain pihak, menurut Krismiaji dan Aryani 2011, akuntansi manajemen merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan berbagai informasi yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh pihak internal manajemen guna melaksanakan berbagai fungsi manajemen, mulai dari fungsi perencanaan, fungsi pengarahan dan motivasi karyawan, fungsi koordinasi, fungsi pengendalian dan pengawasan, fungsi penilaian kerja, dan fungsi pembuatan keputusan. Yang C. Konsep sistem informasi akuntansi manajemen. Menurut Supriyono 2015 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen merupakan suatu perangkat manusia dan sumber-sumber modal dalam perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menyebarkan suatu informasi yang telah dipertimbangkan dan relevan dalam pembuatan keputusan manajemen. Total Quality Management menurut Krisnaji dan Aryani adalah perbaikan berkelanjutan dalam kualitas, produktivitas, dan efektivitas dengan cara menetapkan tanggung jawab manajemen terhadap proses dan hasil. Sedangkan Nasution menjelaskan bahwa Total Quality Management adalah pendekatan dalam menjalankan usaha untuk mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan-perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Selanjutnya, untuk karakteristik Total Quality Management sendiri, menurut Krismiaji dan Aryani menyatakan bahwa terdapat dua karakteristik pokok, yaitu
memfokuskan pada pelayanan pelanggan dan penggunaan tim dalam memecahkan persoalan yang sistematik. Sedangkan menurut Sutarto, terdapat 10 karakteristik utama dari Total Quality Management, yaitu fokus pelanggan, obsesi mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kesatuan tujuan, kebebasan yang terkendali, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, kualitas produk. Menurut Kotler dan Killer, kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut yang bernilai lainnya. Kualitas produk menurut Ciptono ada 8 dimensi, yaitu kinerja performance, merupakan suatu karakteristik operasi dan produk inti atau core produk yang dibeli, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan produk. Selanjutnya, daya tahan atau durability, yang artinya daya tahan dari produk yang dipakai atau usia produk tersebut. Artinya adalah jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk tersebut digantikan dengan produk yang baru atau rusak. Produk yang awet dapat dikatakan berkualitas dibandingkan dengan produk yang mudah rusak atau cepat habis. Selanjutnya, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain produk dan pengoperasiannya yang telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, ada fitur atau features, yaitu karakteristik atau ciri khas yang ditambahkan untuk melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur ini berdasarkan pilihan bagi konsumen. Fitur tersebut bisa meningkatkan kualitas bagi produk perusahaan jika kompetitor atau pesaing tidak memiliki fitur tersebut. Selanjutnya ada reliabilitas atau reliability, yakni meminimalisasi suatu kerusakan produk atau gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain standar karakteristik operasional kesesuaian dengan spesifikasi suatu produk. Selanjutnya, estetika atau estetik, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model, desain, warna, dan sebagainya. Selanjutnya, kesan kualitas atau perceived quality, yakni persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Dan yang terakhir adalah kemudahan perawatan dan memperbaiki atau serviceability, yaitu kualitas produk dapat ditentukan berdasarkan kemampuan dalam memperbaiki produk, mudah, cepat, dan kompeten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, berupa kata-kata atau kalimat, gambar, dan bukan angka-angka karena didasarkan pada penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penerapan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk pada Holland Bakery, Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan fakta-fakta secara aktual, serta membandingkan suatu data atau keadaan sehingga dapat menerapkan data tersebut yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan saran bagi perusahaan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan di PT Holland Bakery ini yang pertama adalah sudah menerapkan SIAM yang dengan menerapkan 10 kategori dari DKM. Yang pertama ulasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan.
Holland PT Bakery ini meningkatkan kualitasnya untuk memuaskan pelanggan yang ada di sana. Yang kedua adalah obsesi mutu, yang sebagai contoh yaitu penyortiran bahan baku yang diolah menjadi kue. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Kerjasama tim ini untuk meningkatkan penjualan 100% setiap tahunnya. Yang keempat, perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini supaya kualitas berkesinambungan terjaga dan tujuan dapat tercapai. Yang kelima, kebebasan yang terkendali. Setiap SOP yang ada di Holland Bakery itu mengendalikan karyawan yang ada di sana supaya bebas dan tidak terikat. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Ini digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi, pelayanan, dan kualitas kerjasama yang ada di sana. Yang ketujuh, kesatuan tujuan. Pembagian tugas berdasarkan fungsi dan wewenang setiap karyawan. Yang kedelapan, ketertiban karyawan. Ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja, tugas, tanggung jawab untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang kesembilan, pendekatan ilmiah. Pembagian tugas di sini sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa lakukan. Yang ke-10, komitmen jangka panjang. Contoh yaitu kualitas produk dan kualitas layanan yang baik itu menjadi fokus mereka untuk peningkatan jangka panjang. Selanjutnya adalah pembahasan. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu bahwa SIAM sudah dilakukan untuk kelancaran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas yaitu dalam proses penerapannya, perusahaan seringkali menghadapi kendala-kendala. Salah satunya yaitu pada saat permintaan konsumen yang tinggi, maka kinerja karyawan menurun. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan sistem pembagian tugas dan tanggung jawab secara terpisah, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik. Dengan adanya penerapan sistem akuntansi manajemen ini terhadap pengendalian kualitas produk dapat membantu setiap divisi-divisi dalam menjalankan setiap kegiatan pada bagian masing-masing untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya saran. Holland Bakery sebaiknya terus-menerus menerapkan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk pada setiap divisi-divisi, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sebaiknya melakukan perbaikan terhadap sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi sehingga perusahaan dapat memperkecil resiko kesalahan dalam menginput data. Dalam hal pengendalian kualitas produk, perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan terhadap sistem yang sudah ada dengan melakukan perubahan internal secara keseluruhan di setiap divisi-divisi, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan.